Selamat datang di Fuzzy Channel. Di balik tembok kuno Istana Ahtis yang megah, tersimpan kisah kontroversial. Seorang bangsawan abad ke-16 yang menjadi salah satu figur paling misterius dalam sejarah Eropa. Ia adalah Elizabeth Báthory, seorang wanita terpelajar dari keluarga berpengaruh yang kemudian dijuluki sang bangsawan dari Ahtis. Tapi bagaimana seorang wanita bangsawan bisa dikenang dengan reputasi yang begitu gelap? Apakah kisah-kisah yang beredar tentangnya berdasarkan fakta sejarah atau sekadar legenda yang dibesar-besarkan? Bersama-sama, mari kita telusuri bukti-bukti sejarah, analisis para ahli, dan berbagai teori yang masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan hingga saat ini. Dalam penelusuran ini, kita akan berpegang pada dokumen-dokumen resmi dari era tersebut dan temuan arkeologi terbaru, sambil memisahkan fakta dari fiksi yang berkembang selama berabad-abad. Karena seperti kata pepatah sejarah, kebenaran seringkali lebih kompleks daripada mitos. Di episode khusus ini, kami akan membawa Anda menelusuri arsip-arsip bersejarah untuk memahami sosok Elizabeth Báthory secara lebih utuh, melampaui berbagai cerita sensasional yang mungkin pernah Anda dengar. Siapkan diri untuk eksplorasi sejarah yang mendalam dan penuh kejutan. Di tengah gemerlap Renaissance Eropa, di sebuah istana megah di wilayah Nyer-Bitour, Hongaria, lahir seorang bayi perempuan pada 7 Agustus tahun 1560. Bayi itu diberi nama Elizabeth Báthory atau Elizabeth dalam bahasa Latin, keturunan dari salah satu dinasti paling berkuasa di Eropa Timur. Keluarga Báthory, ayahnya Jairi Báthory, adalah bangsawan terkemuka. Sementara ibunya, Anna Báthory, berasal dari cabang keluarga yang sama. Pernikahan sedara seperti ini lazim di kalangan bangsawan saat itu untuk mempertahankan kemurnian darah biru. Keluarga Báthory bukan sekadar kaya, mereka adalah pemain politik tingkat tinggi. Paman Elizabeth, Stefan Báthory, menjadi Raja Polandia dan penguasa Transylvania. Sementara kerabat lainnya memegang posisi strategis di militer dan gereja. Tapi kekuasaan mereka dibayangi reputasi kelam. Dari dugaan keterlibatan dalam okultisme hingga kekejaman terhadap petani. Lingkungan inilah yang membentuk kepribadian Elizabeth muda pada usia 15 tahun. Usia yang biasa untuk pernikahan politik saat itu. Elizabeth dinikahkan dengan Frans D'Assdy, seorang jenderal perang berusia 26 tahun dari keluarga berpengaruh. Pernikahan ini dirancang untuk menyatukan dua kekuatan militer melawan ancaman Kesultanan Ottoman. Frans memberinya hadiah pernikahan yang mengubah hidupnya. Kastil Ahtis, benteng megah di pegunungan Carpathian yang kini masuk wilayah Slowakia. Fakta historis, Frans D'Assdy dijuluki Satria Hitam Hongaria karena taktik perangnya yang brutal. Mahar pernikahan Elizabeth termasuk 25 Desembera dan 400 kg emas. Frans sering pergi berbulan-bulan untuk berperang, meninggalkan Elizabeth mengurus Ahtis sendirian. Disinilah ia mulai menunjukkan sisi gelapnya. Sebagai nyonya istana, ia memiliki kekuasaan absolut atas ratusan pelayan dan budak. Catatan dari saksi mata menyebut Elizabeth terobsesi pada disiplin. Hukuman cambuk untuk kesalahan kecil menjadi rutinitas. Tapi ini belum seberapa dibanding teror yang akan datang. Dengan ketinggian 375 meter di atas permukaan laut, Istana Ahtis berdiri megah sekaligus mengintimidasi. Benteng bergaya Gothic Renaissance ini memiliki 85 ruangan, termasuk laboratorium pribadi Elizabeth di sayap timur. Sebagai nyonya istana, Elizabeth mengendalikan kehidupan 300 pelayan, 40 penjaga bersenjata, dan puluhan budak pekerja. Catatan inventaris tahun 1587 menunjukkan kemewahan yang tak terbayangkan. 600 gulungan kain sutra, 48 cermin perak, dan bahkan kandang berisi beruang untuk hiburan. Kehidupan sehari-hari di Ahtis mengikuti protokol ketat. Elizabeth bangun pukul 4 pagi untuk mandi air mawar, kebiasaan mewah yang mengejutkan di era ketika kebersihan badan dianggap berbahaya.
Ia kemudian menghabiskan waktu dengan membaca buku-buku Latin, mengawasi pembukuan keuangan istana, dan menerima tamu bangsawan. Tapi di balik tirai sutera ini, tersembunyi rutinitas yang jauh lebih gelap. Dokumen pengadilan tahun 1610 yang ditemukan di Arsip Nasional Budapest mencatat kesaksian mengerikan dari 80 saksi. Anne Darvulia, mantan Dayan istana, bersaksi bahwa Elizabeth memerintahkan untuk membawa gadis-gadis petani itu ke ruang bawah tanah. Jika mereka menjerit, mereka akan dihukum dengan hukuman yang tidak manusiawi. Hukuman yang tercatat termasuk memaksa pelayan menggaruk es hingga jari-jari membeku, ujian madu, mengoles tubuh korban dengan madu lalu mengikat di hutan. Inventaris Istana tahun 1595 mencatat 47 jarum emas khusus untuk hukuman. Surat rahasia Uskup Esztergom menyebut bau daging terbakar dari cerobong istana. Apa yang mendorong kekejaman ini? Sejarawan modern memiliki beberapa teori. Pertama, gangguan mental. Catatan keluarga menunjukkan riwayat epilepsi dan histeria pada kerabat dekat Elizabeth. Kedua, trauma pasca melahirkan setelah kelahiran anak keempat. Surat-suratnya menunjukkan paranoia ekstrim. Ketiga, pengaruh politik. Banyak korban adalah anak keluarga Protestan. Mungkin bagian dari pembersihan agama diam-diam. Pada musim semi 1610, Raja Matthias II menerima laporan mengkhawatirkan dari Palatinus Hongaria, Jairi Gisers. Desa-desa sekitar Ahtis kehilangan puluhan gadis muda. Beberapa ditemukan tewas di hutan dengan luka mengerikan. Raja yang sedang berkonflik dengan keluarga, Báthory segera memerintahkan penyelidikan rahasia. Tim khusus dikirim dengan dua misi, mengumpulkan bukti dan, yang lebih politis, merampas harta Elizabeth yang legendaris. Fakta historis, surat rahasia Matthias II kepada Sers Arsip Nasional Wien, Tet. 8321, menyebut, kita harus bertindak sebelum rakyat memberontak. Hadiah untuk informan, 50 keping emas per bukti sah. Selama 3 bulan penyelidikan, Sers mengumpulkan kesaksian dari 84 mantan pelayan termasuk 12 yang selamat dari penyiksaan, 7 pendeta desa yang memimpin pemakaman korban, 3 bangsawan yang pernah menginap di Ahtis. Dokumen resmi pengadilan kini disimpan di Kodeks Tetenaia RKV Slovakia mencatat 612 korban tercatat antara 1585 sampai 1610. Metode penyiksaan yang sistematis, dari kamar es hingga siksa cabik logam. Tidak ada bukti ritual mandi khusus seperti rumor yang beredar. Kisah ini baru muncul dalam pamflet Jerman tahun 1720. Legenda populer tentang Elizabeth mandi menggunakan cairan berwarna merah dari dalam tubuh gadis perawan. Pertama kali muncul 264 tahun setelah kematiannya dalam buku Tragica Historia 1874. Sejarawan seperti Dr. Katalin Peter Ademi Sains Hungaria membantahnya. Pertama, bukti forensik. Tidak ada jejak atau bukti bahwa Elizabeth Báthory mandi menggunakan cairan tersebut di Kastil Ahtis. Kedua, konteks era, obsesi awet muda abad ke-16 hanya menggunakan tumbuhan. Ketiga, sumber keliru. Kisah mandi menggunakan cairan merah yang ada di dalam tubuh manusia itu berasal dari kesaksian palsu Ersi Majorova, pelayan yang dipecat. Fakta lebih mengerikan, korban tewas karena eksperimen pseudomedis Elizabeth. Catatan menunjukkan ia menyuntikkan air raksa ke tubuh gadis percobaan pengawetan, membakar kulit dengan koin panas untuk terapi humoral, memaksa minum ramuan arsenik sebagai obat kecantikan. Ketika kabar ini menyebar, Eropa gempar. Tapi lihatlah ironinya, di Wien, Matthias II menggunakan skandal ini untuk menyita tanah Báthory. Di Roma, Paus Paulus V diam-diam membeli ramuan awet muda dari laboratorium Elizabeth di London. Drama teater terjadi kantas dipentaskan tanpa bukti sah. Yang paling mengejutkan, tidak ada eksekusi. Elizabeth hanya dikurung di kamarnya, sementara 3 pelayan dieksekusi. Inilah standar ganda abad ke-17. Pada 7 Januari tahun 1611,
Sebuah pengadilan istimewa digelar di Kastil Bita, bukan di Ahtis. Yang unik, Elizabeth sama sekali tidak hadir. Sebagai bangsawan, ia mendapat hak istimewa pejoratif non procedendo, larangan mengadili orang berdarah biru secara terbuka. 3 pelayannya yang berasal dari rakyat jelata. Pertama, Dorothea Semt Azi, tukang rias. Kedua, Genot Jeverai, tukang kunci. Ketiga, Katarna Benik, juru masak. Dihukum mati dengan cara yang berbeda untuk setiap orang. Sementara Elizabeth hanya mendapat hukuman tinggal di kamarnya, sendiri dengan jendela yang ditembok. Fakta historis, biaya penahanan. Elizabeth, 3 florin emas per hari, setara gaji bulanan profesor. Selama 3 tahun 8 bulan terakhir hidupnya, Elizabeth ditempatkan di Menara Utara Ahtis. Catatan penjaga menunjukkan 2 pastor rutin mengunjunginya. 1 dokter kerajaan mencatat gejala melankolia grafis. Tidak ada kunjungan keluarga. Yang menarik, surat-suratnya kepada raja Matthias II justru berisi protes bahwa ia korban konspirasi. Dalam satu surat yang ditemukan tahun 2008, ia menulis, "Mereka mengambil tanah warisanku dengan tuduhan palsu, seperti serigala yang mengincar domba." Mengapa keluarga kerajaan begitu bernafsu menjatuhkan Elizabeth? Sejarawan modern menemukan 3 motif tersembunyi. Pertama, utang kerajaan. Matthias II berhutang 400.000 florin pada keluarga Bittori. Kedua, konflik agama. Elizabeth didukung kalangan Protestan, sementara Habsburg Katolik. Ketiga, tanah strategis. Ahtis mengontrol jalur perdagangan garam ke Polandia. Bukti terkuat, dalam 3 bulan setelah penahanan Elizabeth, Raja menyita 31 Desember, 2 tambang perak, 1 benteng perbatasan. Semuanya masuk ke kas kerajaan. Pada 21 Agustus tahun 1614, penjaga menemukan Elizabeth tewas dalam posisi tengkurap. Laporan resmi menyebut serangan jantung, tapi tidak ada otopsi dilakukan. Jenazah dibawa malam hari tanpa upacara. Makamnya sengaja tidak ditandai. Spekulasi muncul ketika penggalian 1995 menemukan kerangka perempuan berusia 50 di kapel dengan cincin berlambang Bittori. Tapi tulang-tulang itu menghilang secara misterius 3 hari setelah ditemukan. Kisah Elizabeth menjadi cermin zaman, di mana kebenaran sering menjadi korban politik. Sejarawan Universitas Budapest tahun 2020 memperkirakan 80% tuduhan berdasarkan kesaksian kedua, 15% mungkin benar terjadi, 5% bukti fisik yang valid. Tapi satu hal pasti, kematiannya menguntungkan terlalu banyak pihak.